Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu pada kesempatan kali ini? Semoga dalam kondisi sehat semua. Baik, kita cek semangatnya dulu ya Bapak Ibu. Selamat pagi, 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 luar biasa. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengelolaan kelas dalam pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas. Baik, Bapak Ibu, kami sampaikan bagaimana strategi dalam pengelolaan kelas. Saya ambil ini adalah nama pelatihannya, pelatihan kepemimpinan pengawas. Mata pelatihan agenda ketiga, terutama pada penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Tujuan yang akan dicapai dalam pelatihan kepemimpinan pengawas adalah mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kemudian yang kedua, menjelaskan kebijakan umum anggaran dan perencanaan sesuai dengan platform anggaran sementara. Yang ketiga, peserta diharapkan mampu menyusun daftar kerja kegiatan anggaran berdasarkan PPAS. Selanjutnya, saya sampaikan bagaimana kita sebagai Wida Iswara di dalam mempersiapkan agar kelas dapat berjalan efektif, Bapak Ibu ya. Yang pertama tentu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Strateginya antara lain, pertama adalah kita memberikan salam ya, greeting ya, sebagai salam pembuka ketika Widya Iswara memasuki kelas. Kemudian bisa juga dilakukan dengan ice breaking. Ini diupaya untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Selanjutnya kita sebagai widya suara dapat menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta. Ini diharapkan Bapak Ibu bisa melakukannya, meminta peserta menuliskan seberapa besar ekspektasi yang ada yang akan diharapkan. Tahapan ketiga, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan bahwa kita di dalam menyampaikan materi berdasarkan dengan kenyataan atau materi substansi yang ada di peserta. Ini kita bisa menggunakan polling melalui Mentimeter terkait dengan pengalaman yang sudah dilakukan oleh peserta. Selanjutnya kita juga bisa menjelaskan alur sesi dalam proses pembelajaran ya. Dari pendahuluan, penyajian materi sampai dengan penutup. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memberikan stimulus berupa pertanyaan pemantik yang memacu peserta bisa untuk melakukan diskusi ya, interaktif ya. Kemudian dilanjutkan diskusi kelompok, kemudian menyusun terkait dengan pokok materi dalam konteks ini penyusunan rencana kerja anggaran dan hasilnya dipresentasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sebagai Widya Iswara kita juga dapat menyampaikan pemahaman terkait substansi materi bahwa anggaran pelayanan publik itu sangat penting bagi institusi pemerintah. Hasil dari paparan, kemudian diskusi, kemudian konsep materi yang sudah kita ramu dalam berbagai tahapan tadi, selanjutnya dapat kita rangkum menjadi poin utama ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa langkah lagi yang bisa kita upayakan di dalam mengelola kelas. Kita bisa melakukan sharing bersama, berbagi pengalaman dengan peserta, kemudian juga kita menyampaikan umpan balik dua arah antara fasilitator dengan peserta. Selanjutnya kita juga bisa menegaskan bahwa hasil belajar ini terkait dengan materi dapat Bapak Ibu gunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan anggaran di instansi ya. Ini berarti harus ada follow up tindak lanjut setelah pelatihan ya. Baik, Bapak Ibu, itu merupakan tahapan strategi yang bisa dilakukan oleh seorang widak suara. Pada kesempatan kali ini kita praktekkan ya, kita uraikan dalam praktek penyampaian materi ya, sesuai dengan substansi pokok materi penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Sebelumnya tentu kita setelah memasuki ruangan kelas, langkah yang pertama adalah menyapa peserta Bapak Ibu ya. Menyapa peserta, kita beri semangat ya. Bagaimana Bapak Ibu semangatnya? Kita eh, gali bersama. Kemudian bisa diawali dengan sesi memberikan pantun misalnya ya, seperti ini ya. Mentari terbit membawa cahaya, burung bernyanyi riang bersama. Belajarlah sungguh janganlah jera, kesuksesan datang menghampiri kita. Mana cakepnya Bapak Ibu? Baik, kita sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan substansi materi pentingnya menyusun anggaran publik. Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas ini menjadi keharusan untuk mempersiapkan membuat rencana kerja anggaran. Siapa yang sudah tahu prosesnya, mengapa pentingnya, mohon pendapatnya dari peserta, mungkin diawali oleh presensi ketiga. Pak Doni bisa menyampaikan pendapatnya mengapa pentingnya penyusunan anggaran. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada satu lagi, Ibu Aisyah mungkin bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan anggaran. Baik, Bapak Ibu, terima kasih eh, telah menyampaikan pendapatnya terkait dengan pentingnya penyusunan anggaran. Kalau kita pahami, kita kontekan tahapan tadi, ada beberapa hal yang sudah disampaikan, kita kuatkan ya Bapak Ibu. Pertama, mengapa pentingnya penyusunan anggaran? Satu, sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan. Yang kedua, menjamin transparansi dan akuntabilitas di dalam upaya setiap dana dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, menghindari pemborosan ya Bapak Ibu, setiap dana yang kita anggarkan harus bisa dihitung secara cermat. Ketiga, ini adalah untuk mendukung evaluasi ya. Capaian kegiatan dapat diukur dan dikembangkan ke masa yang akan datang. Ini secara rujukan regulasi, saya kira Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas sudah paham mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan pemerintah daerah bahwa setiap perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus ada keselarasan ya. Setiap daerah harus mempunyai pedoman acuan, setiap program kegiatan harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan nasional. Ini tahapan dokumen yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Monggo silakan ini sebagai bahan diskusi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas untuk mempunyai konsep, membuat, menyusun, dan mengaktualisasikan dalam petugasan sehari-hari. Ini sebagai bahan diskusi Bapak Ibu, terutama pada RKA SKPD Form 221. Disilahkan untuk kita diskusikan nanti dapat dipresentasikan. Baik Bapak Ibu, ini adalah hasil dari diskusi Bapak Ibu. Siapa yang mau presentasi terkait dengan hasil diskusi, monggo silakan. Silakan diawali dari kelompok tiga. Pak Doni siap menyampaikan hasil diskusinya, dipaparkan silakan. Ya, baik hasil diskusi terkait dengan rencana program kegiatan sudah mengacu pada kaidah norma standar pembuatan RKA ya.
Di sana sudah memuat unsur program kegiatan, kemudian tolak ukur kinerja. Di dalamnya ada capaian program, ada sumber dana yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Lebih rinci juga oleh kelompok tiga sudah dimuat, ada rincian objek ya, mengandung beberapa kebutuhan mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Ini sudah lengkap. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari hasil pembelajaran ini tentunya dapat kita simpulkan bahwa penyusunan rencana kerja anggaran bukan sekedar urusan teknis keuangan, melainkan bagian dari manajerial untuk menjamin keberhasilan organisasi. Dengan rencana kerja yang baik, tidak hanya mengatur aksi dana, tapi juga menegakkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi setiap program kegiatan yang dilakukan organisasi. Baik, demikian Bapak Ibu sebagai strategi Bapak Ibu sebagai widyaswara di dalam melakukan langkah-langkah mengelola kelas. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan kedepannya dapat Bapak Ibu terapkan dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan kelas dalam mengelola kelas. Saya kira dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.